Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elin Widya dengan NIM 193020202032, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Micro teaching adalah suatu metode pembelajaran dalam menguasai keterampilan dasar mengajar oleh seorang calon guru. Pembelajaran micro teaching merupakan metode yang unsur-unsur keterampilannya paling kecil dalam jenis keterampilan dasar mengajar, dapat memberikan kemampuan dan metode yang jauh lebih efektif dan efisien melalui pembelajaran mikro yang meningkatkan keterampilan mengajar dan mendidik seorang siswa. Perencanaan pembelajaran mikro bahwa keterampilan mengajar yang bersifat kompleks. Proses pembinaan kemampuan mengajar melalui pembelajaran mikro dilakukan secara sistematis. Dalam pembelajaran mikro, pembuatan beberapa persiapan. Dalam persiapan tersebut memiliki dua persiapan. Yang pertama, penguasaan konsep teori pembelajaran yang dikuasai oleh guru, yang harus dirancangkan oleh guru agar dapat menerapkan konsep pembelajaran. Dan yang kedua, persiapan fisik. Persiapan pada kemampuan diri kita dan berkaitan dengan sarana dan prasarana pengajaran mikro yang dapat mendukung atau memajukan suatu pembelajaran untuk seorang siswa ataupun untuk seorang guru. Hakikat perencanaan pembelajaran. Perencanaan dalam pengertian umum adalah proses penyusunan bagaimana keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan mendatang. Dalam artian, di setiap semester memiliki penyusunan metode pembelajaran untuk mencapai tujuan yang akan ditentukan. Pembelajaran secara khusus adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapaikan oleh suatu kegiatan pembelajaran untuk mendukung kemajuan pembelajaran. Pokok-pokok yang harus dikembangkan dalam perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengembangkan tujuan pembelajaran. Mengapa? Karena dalam suatu pembelajaran kita harus memiliki tujuan. Apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, yaitu mengembangkan isi atau materi pembelajaran, yaitu bagaimana kita materi yang kita ajar di setiap harinya untuk seorang murid. Yang ketiga, yaitu mengembangkan metode dan media proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari perencanaan pembelajaran sebagai landasan pokok bagi guru dan siswa dalam mencapai kompetensi. Pokok-pokok yang harus dilakukan dalam perencanaan pembelajaran yaitu mengembangkan tujuan pembelajaran, yang kedua mengembangkan isi atau materi pembelajaran, yang ketiga yaitu metode dan media proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu manfaat dari perencanaan pembelajaran sebagai landasan pokok bagi seorang guru dan siswa dalam mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu keterampilan dasar mengajar. Karakteristik untuk perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu memperhatikan karakteristik. Itu sangat perlu untuk mengenal seorang siswa dan memahami bagaimana sifat karakteristik seorang siswa tersebut.
Ya, selanjutnya yaitu atau yang kedua yaitu berorientasi pada kurikulum yang berlaku. Menyesuaikan apa yang perlu di setiap kurikulum pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat diwujudkan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran dikembangkan secara sistematis. Dan selanjutnya yaitu melengkapi perencanaan pembelajaran dengan lembaran kerja dan lembaran tugas atau instrumen pada pembelajaran. Harus bersifat fleksibel. Selanjutnya yang terakhir yaitu berdasarkan pendekatan sistem. Selanjutnya yaitu prinsip pengembangan perencanaan pembelajaran antara lain yaitu keterampilan dasar mengajar. Mengembangkan rencana pembelajaran terdiri dari dua jenis yaitu silibus dan pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Mengembangkan atau menyusun RPP adalah dasar mengembangkan 4 komponen pokok pembelajaran, yaitu yang pertama, mengembangkan tujuan atau kompetensi. Yang kedua yaitu mengembangkan isi atau bahan ajaran untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengembangkan metode, alat, media, dan sumber pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan sistem penilaian. Langkah-langkah operasional menyusun RPP yaitu menetapkan identitas mata pelajaran. Yang kedua, SK atau KD. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, menetapkan materi atau bahan ajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, menetapkan metode, alat, media, dan sumber pembelajaran. Atau program untuk satu atau kelompok mata pelajaran setiap semester, sedangkan RPP merupakan program atau rencana yang sudah lebih spesifik, mencakup rencana setiap pokok materi kegiatan untuk setiap unit kegiatan pembelajaran. Menurut saya, kesimpulan dari micro teaching yaitu suatu proses pembelajaran bagi calon guru agar mengerti bagaimana pelaksanaan kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas dan dapat berinteraksi antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan dapat mencapai pembelajaran dengan konsep dan metode pembelajaran yang ingin dicapai, dan dapat bersikap dengan baik, dan juga bagaimana menunjukkan kita seorang guru yang profesional dan menghasilkan guru yang unggul dan tangguh dalam mengajar seorang siswa dan mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan lebih baik dalam mengajar dan menghasilkan seorang guru yang profesional dalam mengajar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.